Baik, Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gini Bu, ada rencana saya ngajak dialog sebentar. Ini kan rencana saya mau observasi di kelas Ibu. Jadi sebelum kita mengadakan observasi itu biasanya ada tahap-tahap siklus yang harus kita hadapi, baik mulai dari pra, observasi hingga pasca Bu. Jadi hari ini kita langsung aja ke pra observasi ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira Ibu di kelas berapa untuk melaksanakan pembelajaran itu, kemudian di jam berapa Bu ya? Kira-kira saya ingin tahu sebenarnya. Di kelas 81 Pak, di jam ke-4 ke-5 Pak. Oke. Kemudian dari materi pembelajaran Ibu yang Ibu akan bawa, karena kan saya sekilas ini kita akan membawa pembelajaran yang sedikitnya ada berdiferensiasi Ibu ya. Nah, kira-kira KD ya atau kompetensi dasar yang Ibu terapkan dalam materi ini apa sih? KD-nya itu Pak menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Tapi untuk pembelajaran itu saya pakai luas permukaan balok Pak. Ini keterangan yang mana? Silawar. Dalam metode pembelajaran atau pengajaran itu sudah pasti ada yang kita pakai ya Bu ya. Nah, kira-kira apa sih metode itu Bu yang Ibu akan pakai terhadap pembelajaran di observasi di kelas nanti Bu? Dan kemudian alasan Ibu sudah pasti ada. Kira-kira metode itu kenapa Ibu harus menetapkan metode ini atau mungkin metode berbeda gitu pada anak? Jadi ini Pak yang saya pakai itu scientific learning, pakai metodenya PBL Pak, problem based learning. Jadi anak-anak ini kita kasih masalah, baru nanti mereka selesaikan. Itu masih rencananya gitu Pak. Berarti itulah alasan Ibu memilih metode tersebut yang mungkin bisa cocok di kelas apa satu tersebut ya. Kemudian apakah ada Bu atau alat atau bahan atau bukan mungkin media yang Ibu pakai dalam pembelajaran itu, bisa sedikit Ibu jelaskan kepada saya? Jadi Pak, karena ini saya rencanakan pakai MPP berdiferensiasi, jadi media yang saya siapkan ada beberapa. Yang pertama media pasti buku pembelajaran, terus ada saya sediakan juga video, tapi videonya itu dia udah saya konekkan dengan GeoGebra. Cuman itu tadi harus konek sama internet. Sama yang selanjutnya saya gunakan juga media benda yang berbentuk balok Pak. Jadi nanti rencananya saya pakai kotak. Berarti itu kita lakukan pemetaan Bu ya, sebelum kita menetapkan audiovisual, kemudian kinestetik dan lainnya Bu ya. Kira-kira Bu, mungkin tadi Bu sudah memakai alat itu. Dominasi atau kenapa itu Ibu pilih alat itu gitu loh Bu? Dasar Ibu memilih alat itu atau bahan pembelajaran itu kenapa gitu? Saya memilih bendanya bisa kayak kotak gitu Pak. Karena memang kalau anak-anak ini kalau dikasih benda nyata langsung, kayaknya itu lebih cepat paham pembelajarannya kayaknya. Terus kenapa saya buat juga video? Karena memang kadang-kadang mereka ini cepat bosan buat belajar matematika. Jadi kalau nonton video mungkin bisa lebih menarik sama mereka. Bisa sedikit Ibu ceritakan Bu langkah-langkah ketika Ibu melaksanakan pembelajaran terhadap peserta ini, kita apa saja yang Ibu berikan langkah di dalam pembelajaran? Pertama mungkin yang saya siapkan itu pertama ya seperti tahap pendahuluan itu biasa ya kan Pak, beri salam, absen. Terus nanti saya kasih persepsi, karena ini pembelajarannya tentang balok, berarti unsur-unsur balok, luas permukaan persegi panjang, itu kaitannya. Sama kita kasih motivasi di awal, yaitu di kehidupan sehari-hari itu apa aja yang berbentuk balok gitu Pak. Terus nanti pas kegiatan intinya, baru nanti mereka saya bagikan ke dalam kelompok-kelompok, baru nanti saya bagikan LKPD masing-masing kelompok. Nanti setelah itu mereka presentasi, baru sama-sama buat kesimpulan. Kemudian Bu, di dalam pelaksanaan pembelajaran ini sudah pastinya kita ada sedikit hambatan atau mungkin masalah yang terkait di dalam pelaksanaan pembelajaran Bu. Kira-kira apa hambatan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran tersebut? Dan mungkin
ada trik atau cara ibu mengantisipasinya, boleh sedikit ibu jelaskan kepada saya, Bu? Kalau hambatannya mungkin Pak, ini kan masih kita rencanakan nih Pak ya. Kalau hambatannya kita belum jumpa hambatannya. Mungkin kalau lihat dari pengalaman sebelumnya, hambatannya itu paling kayak sinyal gitu Pak. Karena kan di sini tadi saya bilang saya mau pakai video yang online gitu Pak ya kan. Takutnya nanti entah sinyalnya bagus entah enggak. Mungkin nanti harus kita siapkan lah mungkin video yang udah di-download mungkin gitu. Tapi ini belum kita laksanakan ya Pak ya. Masih rencana ya. Kemudian ada sedikit lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira harapan yang ingin namanya kita sebagai gurunya atau sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas kita itu, Bu, kira-kira harapan apa sebenarnya yang paling ingin Ibu capai kepada murid atau peserta didik kita, Bu? Kalau saya pribadi Pak, harapan saya sama anak-anak ini maunya mereka itu belajar itu senang gitu. Makanya harus dikelompokkan berdasarkan kemampuan masing-masing biar senang gitu. Karena ada sebagian anak-anak ini nggak suka baca buku, sebagian ada anak-anak ini sukanya pakai benda nyata gitu. Jadi pengennya pembelajaran yang besok kita buat ini buat anak-anak tuh senang sehingga mereka paham materinya, sehingga nanti di jenjang pendidikan selanjutnya pun mereka nggak akan lupa gitu Pak. Dan kita pasti sebagai guru ingin juga bahwa mereka ini selalu mengulang kaitan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan mereka hadapi, Bu. Kita ingin itu paling utama sebenarnya. Kemudian yang terakhir Ibu, cara kita sebagai guru di dalam kelas ini, ya kan? Kita ingin berharap itu anak lebih, dan pastinya kita sudah punya ada trik-trik khusus atau strategi yang khusus untuk kepada anak kita untuk mencapai harapan yang kita inginkan tersebut. Apa sih, Bu? Kalau trik khusus sih, kalau saya sama anak-anak selama ini kalau trik khusus paling pertama kita memang jadi guru itu harus bisa pegang kendali penuh sama kelas gitu Pak. Maksudnya paling ya triknya itu, kalau kita bisa pegang kendali, insya Allah anak-anak tuh udah akan lebih fokus dia, Bu ya. Ya lebih fokus. Tapi kalau kita nggak bisa kita kendalikan anak-anak itu ya udah nanti buyar semua. Dan sesuai dengan tahap-tahap langkah yang sudah kita rencanakan dalam pembelajaran tersebut, Ibu ya. Iya Pak. Ya, mungkin ini saja Bu yang kita diskusikan atau kita bicarakan tentang pra observasi. Artinya nanti kita akan lihat Bu ya, observasi di kelas ini sesuai dengan, insya Allah sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Dan mungkin ada sedikit saya mengganggu waktu Ibu di kegiatan lain, saya meminta maaf Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Anissa, hadir Bu. Aulia Rizki, hadir. Jutman Yona, hadir Bu. Gandia Rati, hadir Bu. Dea Noviani, Irfan Andika, Julina Rusni, hadir Bu. Mahara, hadir Bu. Marisa, datang Bu. Rekandi, hadir Bu. Salidi, Sofian Joni, Yusa, Oke, hari ini kita mau belajar mengenai balok, luas permukaan balok.
Jadi sebelumnya coba semuanya anak-anak itu duduk yang tegak, letakkan dulu pulpennya semuanya. Duduk yang tegak, coba duduk tegak gimana? Ya. Coba tangannya semuanya letakkan di pahanya masing-masing. Ya. Jangan terlalu rapat sama mejanya, nanti susah. Ya. Letakkan di paha. Udah, duduk tegak. Sekarang tangan kanannya taruh di dada, tangan kirinya taruh di perut. Nah, sekarang coba semuanya tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Udah, coba nanti waktu itu yang tarik nafas itu sambil tutup matanya, coba ingat lagi apa tujuan kalian datang ke sekolah nih. Coba ya, oke ya, kita mulai ya. Apa tujuan kalian, coba dipikirkan dalam hati. Misalnya apa tujuan kalian datang ke sekolah? Aku datang ke sekolah ini mau belajar. Aku datang ke sekolah ini harus membawa hasil. Gitu ya. Sambil disebut di dalam hati, pejamkan matanya, tarik nafasnya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, 1, 2, 3, tarik nafasnya. Tenang, udah. Nah sekarang kalau udah tenang, hari ini ibu mau kita belajar luas permukaan balok. Ya, sebelumnya balok itu ada nggak di kehidupan sehari-hari yang berbentuk balok? Ada. Coba contohnya, karton ya. Kalau ini ibu bawa nih kotak lampu, ada kotak minum. Ada juga ini bangunan ruang kelas kita ini juga berbentuknya balok. Nah kalau kalian hitung-hitung, ada berapa sisi baloknya? Ada 4. Ada 4. Coba hitung lagi. 1, 2, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ada 6. Berarti unsur-unsur balok tadi ada apa aja? Ada dindingnya, ada sisi kan, ada tutup dan ada alas. Alas ya, ini tutupnya ada alas, ada sisi. Itu namanya unsur-unsur balok. Dan coba kalau kalian lihat kotak ini sisinya berbentuk apa? Sisinya persegi panjang, ya kan? Persegi panjang luasnya masih ingat? Panjang kali panjang kali lebar ya, luasnya ya. Nah, oke, sekarang ibu udah siapkan kalian 3 kelompok ya. Jadi kalian bisa ibu bagi jadi 3 kelompok. 3 kelompoknya itu ada kelompok audio, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Ya, kelompok audio nanti ibu kasih kalian tonton video. Kelompok visual, ibu kasih kalian buku untuk baca materinya. Baru nanti selesai ada kayaknya. Nah, kelompok kinestetik, ibu suruh kalian langsung ukur benda yang berbentuk balok. Paham ya? Insyaallah paham ya. Nah sekarang ibu bagi kelompoknya, sudah ibu kelompokkan kalian berdasarkan kemampuan kalian. Aldi mana Aldi? Aldi nanti satu kelompoknya sama ambilkan ke tangan
Buka nak, bukunya halaman 100. Nih, 120. Nah, kelompok ini kelompok apa tadi? Ini ada benda aslinya. Nanti kalian buka dia supaya jadi jaring-jaring. Nah, kayak gini jaring-jaring. Ya, bisa dibentang gini ya. Ya, coba. Bu, ngapain? Nggak usah, ini aja. Ya. Bapak ada pakai kunci lampu anggap aja orangnya apa ya. Jadi kalian punya halaman 129. Harusnya kalian bisa lihat di video kan, karena ini semua belajar sini. Ada berapa pasang yang sama? Berapa pasang? Kalau sepasang itu dua-dua kan? Berarti ada berapa pasang? Kalau 4 2 besar. Ini sama ada 2 besar kan? Bisa ya? Hah? Coba kerja lagi yang halaman terakhir yang kena sempat nggak lagi? 5 menit lagi. Ya? Iya, presentasi nanti nggak sempat. Hah? Nanti nggak sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Satu menurut kalian jaring dari balok yang kalian peroleh tersebut digunting pada setiap rumusnya. Bangunan apa yang akan kalian peroleh?
jaring-jaring siswi. Yang dapat kita hasilkan dari ini bentuknya yaitu persegi panjang, dan bentuknya tidak sama, ada yang persegi panjang, ada yang persegi saja. Rumusnya adalah 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LB. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok berakhlak mulia. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kesimpulannya tadi ada 3 kelompok. Yang satu kelompok audio. Kelompok audio itu mengerjakan LKPD, mengerjakan LKS-nya itu dengan menonton video. Kelompok kedua mengerjakan LKPD-nya dengan membaca beberapa buku, dan kelompok terakhir menyelesaikan LKPD-nya dengan melakukan percobaan. Jadi setelah kalian melakukan percobaan, dapatlah kalian luas permukaan tabung apa tadi? Luas permukaan baloknya apa tadi? Luas permukaan balok apa tadi? Luas permukaan balok. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali panjang tinggi, gitu ya. Kenapa ini semuanya ada 2? Tadi udah kalian lihat di buku, udah kalian lihat di video, udah kalian lakukan percobaan. Karena semua sisinya ada 6. Ini 2 panjang lebarnya ada 2, panjang tingginya ada 2, lebar tingginya ada 2. Awalnya semua sisinya ada 6. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa dibaca lagi tentang volume balok, ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar volume balok. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Udah paham ya. Nanti kalau ada yang nggak dipahami boleh dijumpai ibu di luar atau gimana. Pertemuan selanjutnya kita belajar volume balok. Jangan lupa dibaca bukunya di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, maaf ganggu waktu di pagi hari ini. Kemarin kan kita sudah melaksanakan namanya pra dan observasi kelas, Bu, ya. Artinya bahwa kita sebelum melaksanakan observasi kelas itu siklus pertama kita menghadapi namanya pra, perancangan ketika ibu menghadapi kelas sesungguhnya. Jadi, Bu, di sini hari ini juga di pagi ini, Bu, saya ingin melaksanakan namanya pasca observasi, Bu. Setelah observasi, artinya sudah kita lakukan tadi 2 tahap, ini ke tahap ketiga yaitu pasca observasi. Jadi sedikit saya ingin bertanya, Bu, masalah observasi yang sudah terjadi yang kita laksanakan bersama di ruang kelas tersebut di dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu. Dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu ini, tentunya Ibu masih atau ada sebuah kesan yang Ibu dapatkan ketika melaksanakan pembelajaran. Kira-kira, Bu, kesan apa yang bisa Ibu dapatkan dari Ibu melaksanakan dan merancang pembelajaran tersebut? Kalau dari observasi kemarin, Pak, kesannya itu memang pembelajaran itu perasaan saya lebih menyenangkan gitu, Pak, karena anak-anak itu kemarin kita buat kelompoknya berdasarkan beberapa kemampuan. Jadi ya menyenangkan aja gitu. Walaupun ada sedikit kendala masalah jaringan kalau kita pakai untuk yang audio ya, Bu, ya. Nah, kemudian, Bu, perasaan Ibu setelah proses pembelajaran Ibu sudah Ibu laksanakan sesuai, itu kira-kira gimana? Dan yang nggak sesuai itu pasti ada penyebabnya. Kenapa dan mengapa? Kira-kira bisa sedikit dijelaskan kepada saya, Bu. Kalau sesuainya sebagian besar saya rasa sudah sesuai, Pak, ya.
karena memang anak-anak itu juga sudah saya bagikan kelompoknya itu yang memang ada sebagian yang nggak sesuainya itu. Satu kemarin masalah jaringan, itu memang saya agak panik gitu Pak, karena jaringan tiba-tiba hilang, jadi video nggak bisa ditampilkan. Tapi nggak lama kemudian ya jaringannya datang lagi gitu ya, jadi lancar lagi, langsung bisa diantisipasi ya, langsung bisa diantisipasi. Terus paling kemarin ada kendalanya itu ada beberapa anak yang telat datangnya gitu, mungkin dia dari luar dari mana itu telat, jadi sedikit terhalangi lah mengganggu pembelajaran. Kemudian Bu, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu pastinya yang menolak sebuah kepuasan bagi Ibu ada, dan tidak yang puas itu apa? Tolong bisa diceritakan. Kalau kemarin itu yang buat saya merasa berhasil itu pembelajaran itu Pak, karena kemarin anak-anak itu jadi paham gitu rumus luas permukaan balok, karena mereka melakukan percobaan sebagai kelompok kinestetik. Terus ada yang nonton video gitu, kayaknya mereka lebih ingat dengan rumusnya dan bisa menyelesaikan soalnya itu, jadi saya senang gitu Pak. Jadi ada pemahaman dan pengalaman baru terjadi pada peserta didik kita Bu ya, dengan proses pembelajaran yang lebih menarik minat mereka Bu ya, karena kita sudah memetakan gitu ya. Oke Bu, kemudian perkiraan presentasi yang Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran itu menurut Ibu berapa ketercapaiannya? Kalau kemarin kalau menurut saya itu ketercapaiannya sekitar 80%. Sudah cukup bagus, sudah luar biasa itu Bu kalau kita bilang Bu, karena kan kita gunakan dalam hal yang menarik kali ini apa Bu, penggunaan perancangan yang berdiferensiasi Bu ya, dengan ditambahi sedikit masukan dari kompetensi sosial emosionalnya anak Bu ya, jadi mereka pun lebih mengkondisikan lagi diri mereka Bu ya. Kemudian kesulitan itu tadi kan Ibu target sekitar prediksi 80%. Yang 20% ini kan merupakan kesulitan. Itu penyebabnya apa Bu? Kalau tidak bisa tercapai untuk kita capaikan menjadi misalnya 100% atau gimana? Ada itu yang 20% itu tadi, pertama masalah sinyal tadi, terus ada anak-anak yang telat tadi, terus ada beberapa yang memang kayak aba-aba gitu Pak, perasaan saya kan. Jadi kita kasih dia jadi kayak bingung gitu, padahal atau mungkin gara-gara cara ini baru pertama kali kita cobakan gitu Pak, jadi mereka yang bingung. Jadi yang biasa kita gunakan RPP secara umumnya Bu ya, tapi ini ada sisipan lagi ya Bu ya, pakai diferensiasi tadi, jadi mereka bingung gitu kan, tidak ngerti aba-aba. Nah, kemudian Bu, kalau dalam tingkat Ibu mengelola pembelajaran atau termasuk manajemen kelas, pastinya akan terjadi pada setiap guru, khususnya pada diri kita. Itu bagaimana cara Ibu mengantisipasinya, kejadian yang tidak terduga dalam ketika kita memanajemen kelas tersebut? Kalau biasanya saya itu Pak, kalau untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di kelas itu biasanya saya seringnya itu mendominasi gitu Pak. Bukan saat proses pembelajaran. Maksudnya kalau pembelajaran kan kelompok itu memang berpusat pada anak-anak, tapi mendominasinya misalnya dengan suara yang tegas, terus kita keliling gitu, jadi anak-anak bisa terkontrol. Nanti seperti kita sudah memahami bagaimana kita menempatkan diri sebagai pemimpin pembelajaran di kelas tersebut ya. Kemudian Bu, ada sedikit lagi hal yang ingin saya tanyakan, dan mungkin kita di sini kan sambil sharing Bu ya, dalam hal diskusi Bu, tentang pasca observasi dalam hal pelaksanaan pembelajaran Ibu, yang menurut Ibu hal yang paling mantap atau yang mungkin perlu Ibu lebih tingkatkan dalam pelaksanaan pembelajaran itu ya, itu yang bagaimana sih? Kalau menurut saya yang perlu ditingkatkan lagi masalah pembelajaran dan diferensiasi ini mau kembangkan lagi, karena selama ini kita masih
tentang diferensiasi ini Pak kan. Memang agak sulit karena saya memilah-milah anak-anak itu berdasarkan kelompok berpikirnya gitu. Nah, jadi itu rencana insya Allah akan dikembangkan lagi masalah diferensiasi tadi yang kinestetik, audio dan visual. Ini yang terakhir Bu ya. Kemudian kalau saran ibu, ya kan, ini saran ke diri kita semua atau saran khusus ke diri kita sendiri, tindak lanjut ke depannya, keinginan ibu yang paling ibu harapkan dari pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah masuk pada kompetensi sosial emosional itu bagaimana Bu? Untuk melaksanakan pembelajaran itu yang lebih menarik lagi bagi peserta didiknya itu agar lebih fokus dan kemudian kita bisa mengimbas kepada guru itu bagaimana Bu? Saran yang ibu harapkan. Kalau saran yang saya harapkan untuk saya gitu ya. Iya. Saya pribadi Dan bisa kita imbas kepada rekan kita kawan lainnya. Itu tadi Pak di awal pembukaan pembelajaran itu kayak kita relaksasi gitu Pak kan. Oh iya benar. Biar anak-anak itu sadar dia bahwa apa tujuan dia datang ke sekolah ini gitu. Karena banyak anak-anak ini yang nggak ingat ya apa tujuannya datang ke sekolah ini, cuma main-main kah, cuma belajar apa mau belajar kah gitu. Jadi di awal tadi harus ada relaksasi. Mungkin nanti bisa kita share sama kawan-kawan biar kawan-kawan juga bisa lakukan hal yang sama supaya anak-anak ini lebih masuk gitu pelajaran ke pikirannya gitu. Jadi tidak lanjut ke depan Ibu setelah saya melakukan dari observasi hingga sampai pasca yang saya imbaskan, yang dari diri saya imbaskan, kemudian tindak lanjut Ibu berarti Ibu akan mengimbaskan kembali kepada rekan-rekan lainnya Bu ya, kira-kira Bu ya. Jadi mungkin istilahnya kita sudah dapat ini Bu kesimpulan dari pasca observasi yang gitu yang kita dapati hari ini, bahwa saya terima kasih karena saya sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu. Berarti memang anak-anak itu kalau dari potensi dan minat itu sudah nampak terpetakan. Dan ketika mereka mengadakan pelaksanaan pembelajaran, mereka sudah begitu fokus walaupun belum ketemu materi, tapi mereka sudah siap dengan kondisi yang akan kita laksanakan. Jadi Bu ya, terima kasih nih Bu, karena sedikit saya mengganggu jadwal Ibu di kelas lain untuk mengajar. Mungkin Ibu ada aktivitas yang berikutnya Ibu kerjakan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi Bu ya.